Terima kasih ya Tuhan. Buat kami menikmati cinta-Mu. Buat kami menikmati cinta-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami nanti memasuki alam kekekalan, Tuhan, selama-lamanya kami mau menikmati cinta-Mu Tuhan. Yang membuat kami aman, yang membuat kami nyaman, yang membuat kami ini dijagai seumur hidup kami. Kau mengasihiku. Katakan dari dalam hatimu, bagian dari pengakuan iman. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadari, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari arahkan hati kita ke Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, lebih dari apa-apa. Bahkan Engkau korbankan ya Bapa, anak-Mu yang Engkau kasih menjadi manusia, menjadi korban penebus akan dosa kami. Karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, biar kami ini boleh mengingat selalu akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, melewati apapun. Dalam suka duka, dalam hal mudah ataupun sulit, dalam keadaan bersuka cita ataupun berduka, buat kami ini tetap mengalami, tetap merasakan akan cinta-Mu yang besar. Karena manusia tidak akan memuaskan kami, manusia tidak bisa menjamin kami. Manusia pada dasarnya mengecewakan, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar ibadah ini adalah pertemuan antara kami masing-masing dengan Engkau, dengan Bapak kami, dengan sahabat kami, dengan kekasih kami, dengan Tuhan kami. Tuhan, biar curahkan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami. Singkapkan akan sesuatu yang daripada hati-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati ibadah ini adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Hati kami ini tanah yang subur. Apapun yang Kau katakan ya Tuhan, kami akan mendengarkannya, mengingatnya dan melakukannya. Mengingatnya dan melakukannya. Karena sabda-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, biar kami menikmati Engkau. Kami menikmati Engkau. Urapi semua kami. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Saudara silakan duduk, yang di rumah sudah ambil posisi yang nyaman. Mungkin yang di rumah agak lumayan ya, ada sedikit cemilan atau ada minum gitu ya. Sebentar, saya tak persiapan dulu. Bisa bantu aku? Ya, good. Haleluya. Saudara, ini minggu kesekian kita stay at home. Stay at home, sekali lagi mari dukung akan program pemerintah, karena pemerintah berjaga-jaga atas jiwa kita. Saya ulangi sekali lagi, karena mereka bertanggung jawab pada jiwa kita, pada kelangsungan hidup kita. Saya melihat tidak ada yang jahat dalam niat pemerintah. Niatnya baik. Ada kelemahan ya 1-2 karena ini negara besar. Sekali lagi, Indonesia adalah negara besar. Sudah banggalah dengan Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Indonesia negara besar. Dan kalau kita masuk dari satu bagian negara besar dengan pemimpin, buat saya, pemimpin yang baik, yang mengasihi, yang mengabdi, mari support mereka. Saudara tahu ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk mensupport pemerintahnya. Turuti akan peraturan-peraturannya. Dan ada satu lagi yang menggelitik hati saya. Saudara mau membantu pemerintah, jangan buat masalah. Itu aja. Jangan buat masalah. Saudara mau membantu orang tua saudara, jadi anak, jangan buat masalah. Supaya orang tuamu itu bisa fokus lakukan banyak hal. Saudara mau membantu istrimu untuk jalani kehidupan lebih nyaman, jangan buat masalah buat istrimu. Jangan buat masalah. Para istri mau support suamimu, sederhana. Jangan buat masalah. Karena itu akan mengacaukan fokus. Kalau pemerintah ya, kita balik lagi ke pemerintah. Itu akan mengacaukan fokus. Dan mari jadilah dewasa. Mari jadilah dewasa. Saya ingatkan lagi, mari jadilah dewasa. Warga negara yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Saya masih ingat ketika saya baca sekian bulan yang lalu, ada satu warga negara menuntut pemerintah karena dianggap lamban untuk menentukan satu keputusan. Maaf ya, dalam hati saya ya, engkau kan tidak tahu. Engkau posisi di mana? Engkau posisi rakyat, penduduk, bebanmu seberapa? Engkau paling hanya mikir hidupmu dan hidup keluargamu kalau engkau tanggung jawab. Kalau engkau punya karyawan, paling engkau mikir sampai karyawanmu. Dan mesti pikiranmu adalah bagaimana semuanya baik. Tapi kalau engkau menjadi pemerintah, pimpinan, tidak cuma itu loh yang dipikir. Tidak cuma itu, begitu banyak. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi keamanan. Belum lagi ada oposisi yang memang saya nggak tahu. Ya, memang kerjaannya begitu. Saya pernah cerita dengan saudara. Saya sampai gemes dengan 2 orang yang tidak pernah berbicara baik kepada pemerintah. Tidak pernah. Saudara, please jadi objektif. Saya juga sadar bahwa pemerintah tidak sempurna. Tapi niat baiknya dan usahanya ke arah yang baik loh saudara. Hargai itu. Belajar menghargai itu. Tapi 2 orang ini analisanya, omongannya. Sampai saya ngomong pada saudara. Saya bawa 2 nama ini ke Tuhan. Kenapa? Saya mau minta keadilan Tuhan. Dan bukankah Tuhan mendengarkan doa kita? Saudara please, jadilah dewasa. Jadilah dewasa, jangan kanak-kanak.
hari-hari ini terus terang saya sudah minta mengajak saudara. Saya berharap saudara melakukannya, ambil waktu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Ambil waktu untuk bangun, sisihkan yang lainnya, cuci muka, sikat gigi sebentar, ambil waktu dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh ambil waktu dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan di surat gembala, mari minta kasih mula-mula itu kembali. Mari minta kasih mula-mula itu kembali. Saya memutuskan untuk tiap hari, tiap pagi di HL ini, di House of Life ini. Persiapan jam 4 lebih, pokoknya berangkat jam setengah 5 lebih. Saya mau datang ke Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, ataupun bagian dari gembala saudara. Saya mau minta kasih mula-mula. Buat saya, buat semua kita. Mengapa? Saudara, orang kalau punya kasih mula-mula, apapun yang dihadapi, enggak berat saudara. Saudara ingat kalau saudara sedang jatuh cinta, saudara ngalami apapun tuh, enteng aja. Bahkan penderitaan yang orang lain mengatakan, kok kamu bisa begitu ya? Tapi karena ada cinta yang besar, apapun itu bisa dihadapi dengan tenang, teduh, karena rasa aman. Apalagi cinta kita adalah cinta yang dari Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Ini hari yang saya tulis, kita ambil waktu 9 hari sebelum ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya menantikan, saya sungguh menantikan. Saudara, saya bersyukur saya ini mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan itu dramatis. Saya bersyukur. Dan saya waktu saya remaja, saya bukan tipe anak muda yang punya idola. Sama sekali saya tidak punya idola. Ya sedikit aneh sih buat anak-anak muda zaman itu ya. Kok tidak punya idola, siapa umpamanya penyanyi atau pemain film atau apa. Saya enggak punya sama sekali. Termasuk politisi atau siapa, saya enggak punya sama sekali. Mengapa? Dan saya bersyukur, kenapa bisa begitu? Karena saya kecewa dengan orang. Saya beritahu saudara, saya kecewa dengan orang. Sangat kecewa dan saya tidak percaya dengan orang. Tidak ada orang yang baik. Pak, kok bisa begitu? Bapak saya yang harusnya menaungi saya. Bapak saya yang waktu itu adalah majelis satu gereja. Pemimpin umat. Lari dengan perempuan lain, tinggalkan ibu saya dan kami kelima anaknya. So, apa yang saya harapkan? Manusia yang seperti apa? Sampaikan renungan, saudara, khotbah, saudara. Dan waktu itu ada satu kesimpulan. Pelayanan tidak menjamin orang takut akan Tuhan. Dan kemudian saya melihat orang lain itu, saya enggak tertarik. Enggak, ngapain? Kamu mau cari apa? Orang yang rohani seperti ini. Tapi saya enggak kecewa dengan Tuhan. Oh no. Enggak. Terlalu kudus, terlalu baik. Saya jagai, saya enggak mau kecewa dengan Tuhan. Saya enggak mau salahkan gereja juga. Gereja itu bagian dari tubuh Tuhan. Ada kesalahan, ada orang-orang, ada oknum. Tapi gereja tidak pernah salah. Karena gereja adalah kehendak Tuhan. Perhatikan nih, hati-hati sudah. Jangan suka mengomentari. Nah, saya ini bersyukur saya tidak punya idola. Pikiran saya apa? Podo menungsoni. Itu kan di panggung. Nanti kalau di rumah, kalau jalan sama kok. Makan juga satu piring. Bedanya saya makan prihatin, dia makan enak-enak. Gitu aja. Tapi tidak ada kelebihannya. Tidak ada kemudian saya pandang seseorang itu wow. No, sama sekali. Dan saya kecewa dengan orang. Lalu saya ditangkap Tuhan. Saya ngalami kasih Bapa. Di tengah-tengah saya tinggal dengan ibu tiri saya. Saya ngalami kasih Bapa. Dan sekali lagi saudara. Itulah cinta yang hebat yang belum pernah saya alami. Belum pernah ada satu pribadi terima saya apa adanya. Apa adanya.
Belum ada satu pribadi yang mau berkorban buat saya. Total. Belum ada pribadi yang menghargai saya. Belum ada pribadi yang bisa mengerti akan pergumulan saya, apa yang saya rasakan. Dia Tuhan muncul dengan utuh, dengan penuh, saudara. Saya masih ingat ketika lahir baru, ada cinta yang mula-mula yang bergelora di dalam sini. Ada kehausan akan Tuhan. Saudara, membaca Alkitab itu seperti makan betul-betul makan sesuatu yang makan buat jiwa saya, sesuatu yang enak. Saya bisa, karena ini bergelora, dicintai. Sudah tahu rasanya dicintai. Agak susah buat beberapa orang yang tidak pernah mengalami dicintai total. Wah, saya pernah, Pak, dicintai pacar saya. Pacarmu tuh gombal. Kenapa? Dia hanya mau mengambil apa yang dia mau. Setelah itu, lihat. Mau buktinya, ketika menikah. Saudara masih ingat ketika saya sharing kemarin, tentang yang setia. Yang setia saya katakan, tidak ada orang yang tahu. Penampilan bisa sama. Tapi orang bisa kelihatan setia. Karena kebutuhan. Satu karyawan kelihatannya setia dengan perusahaan. Enggak, karena ya kebutuhannya tercukupi. Itu normal. Hatinya belum tentu. Berikutnya, karena dia punya kepentingan untuk jabatan tertentu, untuk kesempatan tertentu. Tidak ada yang tahu. Masuk kerja biasa, baik, oke. Tapi bagian yang terakhir adalah setia karena mengabdi sebagai hamba. Wah, itu hebat, luar biasa. Nah, saudara, saya balik lagi. Membaca Alkitab itu saya hampir tidak pernah tuntas. Ada waktunya membaca Alkitab bagian dari pengalaman dengan Tuhan, sejarah, kronologi, peristiwa demi peristiwa. Tapi waktu cinta mula-mula gak seperti itu. Sudah saya buka Alkitab, urutkan, saya bacanya urut. Kemudian ketika saya baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, lalu kemudian pada titik tertentu, itu seperti air yang berbuah loh, saudara. Firman itu seperti air yang berbuah membasahi jiwa saya yang kering, yang terluka. Dan kalau sudah seperti itu, saya hentikan bacaan saya tutup mata, saya buka hati saya. Dan saya merasakan akan jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Kita ini, saya dan saudara, saya ajakkan kita mencari Tuhan untuk Tuhan kembalikan cinta mula-mula. Kami ini sudah terlalu sibuk dengan hidup kami sendiri, kepentingan kami sendiri. Kembalikan cinta mula-mula. Saya cerita sedikit apa yang saya alami, saudara. Tidak selalu saya alami. Saudara yang datang pagi, yang kita juga distancing, saya pasti duduk di sana. Saya duduk di kursi saya. Nyembah Tuhan. Tidak ada permintaan loh. Saya sudah share dengan saudara. 1 jam itu jangan minta apapun. Memuji, menyembah Tuhan. Jangan minta apapun. Dan saya mulai rasakan nyanyi siapapun, sekali lagi ya, siapapun pemimpinnya saya hargai, saudara. Mau suaramu bagus, mau suaramu tidak bagus, mau pemilihan lagunya bagus, mau pemilihan lagunya tidak bagus, saya nggak peduli. Yang penting ketika engkau hadir dan mau nyembah Tuhan, itu niatmu sudah kelihatan. Dan saya ikut dengan saudara. Dan saya nggak ada masalah dengan lagu yang dipilih. Pokoknya saya ikut aja. Selama lagu ini penyembahan kepada Tuhan Yesus, saya ikut. Lalu begini, kan
Kadang kan diam bahasa roh, kadang ketika nyanyi juga saya nggak ikut nyanyi, saya bahasa roh. Saya itu sebut nama Tuhan, jadi saya hanya sebut sederhana. Saya hanya sebut pelan aja, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sudah tahu ketika suara keluar panggilan dia Tuhan Yesus itu ada gelombang hadirat Tuhan. Itu gelombang kayak air laut loh. Saya nikmati, saya panggil dia lagi. Dan gelombangnya muncul lagi terus gitu. Terus gitu. Dan saya nggak tahan. Kenapa? Wow, dia pribadi yang hebat. Tidak pernah mengecewakan saya, mensupport saya, mendampingi saya. Bahkan di masa-masa sulit, semua orang meninggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Tahu nggak sih? Dia tahu. Dan saya nikmati. Saya nikmati hadiratnya. Saya berseru-seru begini. Lamborghini sepanjang hidup tuh Tuhan. Pengennya begitu. Tapi ada banyak hal dikerjakan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Saya pernah, saudara. Dan saya merindukan lagi. Tidak putus selama 1 minggu. Apapun yang saya lakukan. Tidak putus selama 1 minggu. Itu mau kerja, mau apa begitu. Itu tuh ada sesuatu yang ilahi yang menyertai. Bukankah itu indah? Itu yang saya mau semua kita mengalaminya, merasakannya. Kenapa? Itu kekuatan. Saya beritahu itu kekuatan. Kalau engkau tidak punya cinta, hidup ini hambar. Hambar. Kalau engkau tidak punya cinta, engkau akan mudah kecewa. Kalau engkau tidak punya cinta yang terjaga, engkau tidak akan punya pengertian. Enggak punya pengertian. Dan cinta itu mesti digali lebih dalam, mesti bertumbuh. Dengan Tuhan, cinta kita mesti bertumbuh. Cinta Tuhan kepada kita lengkap, sempurna. Kenapa? Karena dia sempurna. Kitanya yang harus bertumbuh. Jauh lebih dalam, jauh lebih bervariasi. Saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur. Tidak ada cinta manusia yang, ya karena dasarnya karena saya tidak percaya dengan manusia. Makanya sampai dengan hari ini kalau umpamanya ada manusia baik itu, saya itu terkesan. Oh, ada yang baik ya gitu. Wah Pak, masa begitu sih? Karena saya tidak mengharapkan kebaikan daripada orang. Saya nggak mau berharap kebaikan orang. Kalau sampai dia baik, saya bersyukurnya ke Tuhan. Ada yang baik. Pak, kok bisa seperti itu? Saya jagai hati saya. Ketika saya berharap pada manusia atas kebaikannya, atas perhatiannya, atas kepeduliannya, atas tangannya yang ringan untuk menolong saya. Puluhan tahun saya menyaksikan, saya menemukan. Itu mengecewakan. Mengecewakan. Makanya saya setting, ya sudahlah. Kerjakan sendiri. Kalau bisa, kalau ada yang bantu ya syukur, enggak ya jalan. Itu membuat saya itu berani dan kuat, saudara. Kenapa? Terlatih. Suatu kali orang kepercayaan saya, saudara, kalau saya mengatakan orang kepercayaan itu saya betul-betul percaya dengan dia, kemampuannya, kesetiaannya. Di masa-masa sulit dia hadir, dia bersama-sama dengan saya. Suatu kali orang kepercayaan saya keluar bekerja. Saya tidak menangis, dia yang menangis. Saya masih ingat. Jam 9 pagi dia minta waktu ketemu dan dia bilang, Pak, saya minta maaf. Kamu salah apa? Enggak, saya merencanakan untuk keluar. Enggak apa-apa. Kamu lebih baik toh nanti di sana. Saya enggak tahu Pak, tapi saya harus melangkah. Dan dia nangis panjang lebar. Saya jagai hati saya.
Ini orang kepercayaan saya. Ini orang kepercayaan saya. Dan saya tahu saya harus cari penggantinya. Saya sudah siapkan 2 orang backup dia. Dia nangis begitu rupa. Saya bilang, oke, tenang. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Lebih mampu mengatur segala sesuatu. Lebih dari apapun. Dan saya melihat perjalanan hidup saya. Saya dikirim orang. Tuhan kirim orang untuk support saya. Kenapa? Karena hati saya mensupport orang lain. Dimanapun dan kapanpun. Sehingga saya tahu bahwa tenang, it's okay. Seminggu kemudian, akhir bulan dia keluar. Dia peluk saya gak mau lepas. Saya bilang sensi banget nih orang, it's okay. Saya bilang, terus saya pesen gini. Yang kamu lewati akan sulit dalam 2 bulan ke depan. Tapi setelah itu kamu akan naik. Dan kamu akan naik dan kamu akan naik. Pesanku adalah, terapkan semua yang aku ajarkan. Dia dengan saya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Membangun dari awal satu departemen, satu pelayanan. Bangun dari awal. Hati saya sedih. No, saya mau Tuhan lebih dari apapun. Sudah tahu istilah saya mau Tuhan lebih dari apapun. Itu tidak bergantung pada manusia, menghargai manusia, peduli dengan manusia, mengasihi manusia. Tapi jangan berharap pada manusia. Itu terjadi berkali-kali, saudara. Itu terjadi berkali-kali. Makanya saya tenang. Siapapun di sekitar saya aman. Kenapa? Karena Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Saya beri judul khotbah hari ini adalah mengalami 3 cinta. Waduh, Pak, romantis banget, Pak. Mengalami 3 cinta. Pak, cinta apa saja itu? Saya nggak tahu nih kertas ini diuntel-untel dari mana saya kayak begini. Nanti saya ganti. Nggak enak dengan saudara, nggak enak loh. Melayani kan harus dengan maksimal. Mengalami 3 cinta. Wah, pasti saudara berpikir, wah enak nih Pak, selingkuhan nih Pak. Selingkuhan itu enak saudara, itu seperti roti curian. Roti curian itu manis, tapi di dalamnya ada kebinasaan, ada kematian. Pasti. Ya, dan kematiannya menghancurkan. Tapi roti curian itu manis. Yang nyuri-nyuri itu kan kayak deg-degan piye gitu, deg-deg plus gitu loh. Ya, saudara kalau umpamanya saudara diberi makanan tertentu begitu kan, mari makan gitu, sudah terhidang kan enak ya, tinggal nyomot nikmati. Tapi kalau saudara umpamanya, wah ada makanan yang aku tidak ditawari, tapi di sana kelihatannya bapak yang kumisen itu kok pengen makanan itu, aku pengen itu gitu ya. Saudara, keinginanmu, perhatikan ya, keinginanmu itu menguasai. Ingat ya. Renungan pagi setiap hari. Jangan sampai keinginan itu menguasai apapun. Nah, lalu saudara pengen gitu ya. Saudara mendekat, terus comot-comot yang lain yang sebelahnya. Terus rasanya kan pengen ngambil yang itu roti curian. Dan manis mesti. Kenapa? Kan saudara berusaha gimana caranya. Nah, cinta yang saya maksud bukan roti curian. Bukan roti curian. Tapi ini 3 cinta yang mesti dialami oleh saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya dan saudara ini mengalami 3 cinta ini dengan utuh, saudara aman. Menghadapi apapun saudara aman. Saya mengalami 3-tiganya. Tapi saya belum mengalami semua dimensi kedalamannya. Perhatikan,
Saya mengalami tiga-tiganya, tapi saya belum mengalami kedalaman 3 dimensi ini. Apa maksudnya? Saya ceritakan sedikit ya kepada saudara. Atau kita mulai aja sebentar, saya tak melihat jam. Nanti saudara akan tahu apa yang saya maksud dengan mengalami dimensi cinta. Kalau saudara kenal dengan Tuhan, saudara mengalami Tuhan, saudara mesti, sekali lagi saya katakan, 3 cinta ini bergantian, bahkan kadang bersamaan. Cinta apa itu? Saya sebut yang pertama dulu ya. Ini bukan urutan 1, 2, 3, bukan. Tapi sebenarnya ini adalah kolaborasi dari 3 cinta ini. Nanti saya buat 3 begitu. 3 cinta. Cinta yang pertama adalah cinta bapa kepada anaknya. Cinta bapa kepada anaknya ini harus dialami oleh semua orang percaya. Karena ini cinta mula-mula. Itu cinta yang menjamin kelangsungan cinta berikutnya. Nah, kalau kita punya pengalaman dengan bapak kita, maka itu, kalau maaf ya sudah, kalau saya boleh katakan itu segala-galanya. Sampai dengan hari ini. Perhatikan kalimat ini. Sampai dengan hari ini, di level manapun iman saya tumbuh, dia tidak berubah. Justru ada kedalaman, ada pengalaman, ada pengertian yang jauh lebih daripada sebelumnya. Tapi kalau disimpulkan, yaitu cinta Bapa kepada anak. Lihat Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ini menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Dikatakan bahwa ada seorang bapak punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Kemudian si bungsu ini minta harta bagiannya, warisannya. Saudara, warisan kapan diberikan? Setelah orang tua mati. Ya kan? Jadi minta maaf kalau saya mengatakan si bungsu ini menganggap bapaknya mati. Dia tidak peduli, dia menganggap bapaknya mati. Aku ambil apa yang jadi jatahku. Kejam. Dia pergi, dia foya-foya. Saudara, foya-foya itu enak loh. Ya. Seandainya kita bisa foya-foya setiap hari sepanjang hidup kita, maka kita akan bahagia? Enggak, kita akan lebih frustasi. Saya belum pernah foya-foya, Pak. Makanya saudara pengen. Tapi kalau saudara pernah foya-foya terus titik tertentu saudara frustasi. Tujuan hidupku apa cuma ini? Kok hidup kok sederhana ya? Dan saudara kalau tidak bisa menghargai kehidupan, saudara kehilangan peri kemanusiaanmu. Saya ulangi nih, kalau saudara tidak bisa menghargai kehidupan, saudara kehilangan peri kemanusiaan. Perhatikan orang-orang di jalan yang kalau ketemu orang yang jahat, pencopet dan segala macam, apa yang mereka lakukan? Memukulinya, membakarnya. Di mana peri kemanusiaan? Mereka tidak menghargai kehidupan. Lukas pasal yang ke-15, perhatikan ayat yang ke-17. Ketika anak bungsu ini habis hartanya, kemudian dia pengen kerja, semua orang menolak, hanya kerja sebagai penjaga peternakan babi. Ketika dia melihat ada, hapus dulu sebentar, nah saya berikan prolog dulu. Ketika dia
Dari kaya raya berkurang sampai miskin, lalu jadi tukang penjaga babi. Dia lapar, dia minta. Berikan aku makanan babi itu yang adalah ampas-ampas. Dan ketika yang diminta itu menolak dia. Enggak, ini buat babi. Penolakan itu membawa pada kesadaran. Makanya bersyukur saudara kalau saya dan saudara itu mengalami penolakan, santai aja. Kenapa? Siapa tahu itu bagian dari penyingkapan apa yang di dalam kita. Aslimu tuh kayak apa? Gitu loh. Aslimu kayak apa? Ketika ditolak, ketika disisihkan, aslimu kayak apa? Aslimu ngotot pengen dihormati? Atau aslimu memang punya hati yang baik? Sekarang munculkan ayat. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Tuhan, dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia udah merancangkan, sudahlah aku jadi upahan lah, bukan lagi anak, enggak apa-apa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, ini loh saudara, ini yang saya katakan kasih mula-mula. Kita yang berdosa, kita yang tidak layak dilayakkan, diangkat jadi anak. Ini loh saudara. Ini kan pengkhianat nih. Ini pengkhianat. Tapi bersyukur dia punya Bapak yang baik. Dan bukankah Tuhan kita Bapak yang baik? Tuhan kita Bapak yang baik. Katakan coba. Tuhan Bapakku itu Bapak yang baik. Ya. Katakan sekali lagi. Tuhan Bapakku itu Bapak yang baik. Dan saudara akan sulit mengatakannya kalau saudara tidak mengalaminya. Atau mengalami yang berlawanan. Alami Tuhan. Saya katakan alami Tuhan. Alami Tuhan. Dan hebatnya, perhatikan ayat yang ke-21 dan 22. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dia sampaikan apa yang ada di pikirannya, kemudian 22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya. Dia nggak dengarkan omongan anaknya. Dia langsung tindakan. Enggak terlalu melo-melo saudara. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Waduh, jubah. Jubah itu bicara soal status. Jubah itu bicara soal identitas. Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin. Wah, kok cincin toh Pak? Bicara apa toh? Saudara tahu raja itu punya cincin satu-satunya. Yang dia akan jadi meterai. Saudara, di zaman dulu meterai itu bukan yang 6.000 yang orang buat salah terus tiba-tiba sudah meterai 6.000 selesai. Nanti dia buat lagi buat meterai. Kenapa? Ya karena 6.000. Kalau niatnya jahat ya akan terulang terus. Tapi raja ketika buat satu dekret lalu mau dimeteraikan, maka dibuat seperti malam. Kok malam? Malam ya, betul ya. Yang empuk terus nanti keras gitu ya, tapi itu nanti keras. Sudah tahu apa yang saya katakan ya? Saya pakai istilahnya malam. Jadi ada cairan yang ya enggak terlalu cair begitu ya, agak padat, terus ditaruh di akhir dari plat itu, dari tulisan itu, kemudian cincinnya yang dia pakai
ditempelkan ke situ. Itu hanya satu cincin. Demikian juga di masa itu ketika orang-orang kaya punya cincin. Saudara, makanya kan ada orang yang pakai cincin dengan apa itu? Inisial. Jadi kalau nama saudara ada huruf depannya, ya itu dibuat. Kenakanlah cincin, kembali ayat 22. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sepatu dia dinaikkan. Saudara tahu ya, budak tidak pakai sepatu loh. Budak tidak pakai sepatu. Aku angkat engkau anak, aku angkat engkau anak. Dari kau tidak pakai sepatu, aku kembalikan posisimu. Yaitu Tuhan. Itu Bapak. Saudara, sebagian besar, bukan sebagian lah, beberapa kita punya Bapak tapi Bapak pucung. Buat saudara yang baru pertama kali ikuti khotbah saya, istilahnya mungkin agak aneh dengan saudara. Bapak pucung. Saya juga nggak tahu itu bagian dari lagu, ya, bagian dari lagu yang Bapak pucung. Maksud saya adalah kami beberapa orang ini punya bapak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Ya, saya sebut mereka yang bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab itu bapak pucung. Keterangan aja buat saudara. Tapi kalau bapak yang baik gak seperti itu. Dia begitu peduli. Dan saya ngalami. Saya katakan saya ngalami. Sampai dengan hari ini. Tuhan itu pegang hidup saya, pegang hidup semua kita yang mau percaya menggantungkan hidup. Dan diatur waktunya, diatur ketemu dengan siapa. Karena itu akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Itu ya dan amin. Nah, sekarang lihat yang anak kita tambahin lagi. Ibrani 12 ayat yang 5 sampai ke 9. Dan sudah lupakah, Ibrani 12 ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Lanjut dulu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kalau engkau bapak dan engkau mau belajar menjadi bapak yang baik. Tolong dihapus dulu tampilan ayat. Saudara, kalau engkau ingin menjadi bapak yang baik, pasti engkau akan berusaha sebaik-baiknya buat anakmu. Tapi anakmu belum tentu mengerti niat dari dirimu sebagai bapaknya. Ketika larangan diberikan karena saudara sebagai bapak tahu, nak kalau kamu lakukan kebiasaan ini terus, rusak hidupmu ke sana nak. Makanya dilarang. Tapi anak apakah ngerti? Enggak. Dan apakah bapak yang baik ini putus asa? Tidak. Dia akan kejar anaknya. Kejar sebisa-bisanya, kejar gimana caranya. Dia akan tangisi, dia doakan anaknya, dia akan kasih tahu anaknya, kok tidak tahu bahwa aku ini mencintai kamu. Aku mencintai. Aku tidak perlu cerita akan semua usaha dan penderitaanku untuk membuat kamu bahagia. Gampangannya begitu. Tidak perlu. Yang penting kamu tahu bahwa aku mengasihimu. Menyesahnya sebagai anak. Tapi anak akan bahagia setelah melewati masa-masa itu. Anak yang tidak nurut, engkau akan mengalami penderitaan. Dan itu bukan salah bapakmu. Bukan. Itu salahmu sendiri. Apakah tidak ada waktu untuk pemulihan? Ada. Ceritanya kan Lukas 15 tadi. Kalau engkau balik, ada pemulihan. Ada pemulihan. Balik lagi nak tadi, Ibrani. Pasal 5, 6, kemudian 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Berikutnya.
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Perhatikan ini. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Artinya semua orang mengalami. Maka kamu bukanlah anak-anak, tapi anak-anak gampang. Kalau anak-anak yang lain diajar oleh bapaknya untuk bagaimana punya keterampilan hidup supaya nanti kamu bisa hidup. Lalu engkau tidak mau bebas dari ganjaran, pengajaran, sesahan. Ya rusak hidupmu. Tahu ya saudara. Kalau dari bapakmu tidak melatih, engkau terampil untuk hidup, untuk survive dah. Survive dulu, untuk bertahan hidup. Bisa masak sendiri, bisa bikin nasi sendiri. Atau bisa masak air ya, kalau tanyai, bisa masak apa ya? Masak air katanya. Masak air, minimal masak air. Setelah itu cari makan sendiri. Semandiri. Kenapa? Orang lain melakukannya. Tapi saya mendengar beberapa cerita kemarin itu, bagaimana orang tua tidak berlaku baik. Terlalu sayang? Enggak, sebenarnya enggak sayang. Sebab kalau orang tua, bapak sayang kepada anaknya, maka dia akan menghajar anaknya dan menyiapkan anaknya untuk masa depan lebih baik. Oh saya sayang Pak, saya turuti apa yang dia inginkan. Oh iya kelihatannya anaknya senang ya, tapi engkau tidak bangun mentalnya. No, terhadap kesulitan, terhadap tekanan engkau tidak bangun mental. Biarin aja anak menderita. Atau masih ada engkau sebagai orang tuanya. Jangan sampai anakmu engkau senang-senangkan terus, setelah engkau mati anakmu menderita. Mau seperti itu? Jangan jadi bapak yang buruk buat anak-anak. Walaupun nanti pada titik tertentu, khotbah minggu depan lebih jelas lagi. Ada batas-batas kita berjuang untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita. Tapi itu simpan untuk minggu depan. 3 cinta, mengalami 3 cinta. Saudara kalau punya hubungan dengan Tuhan seperti bapak dengan anaknya, saudara gak akan prasangka dengan Tuhan. Saudara gak akan curiga dengan Tuhan. Bahkan apapun yang kau alami, yang kau tidak mengerti, sudahlah akui dia dalam segala lakumu. Nanti dia akan luruskan jalanmu. Tenang aja. Tidak selalu semua itu mesti nuruti kita. Bodoh sekali. Kalau saudara anggap semua yang di dunia ini harus sesuai dengan keinginanmu, saudara nggak akan dewasa. Kalau saudara karyawan dan saudara punya atasan, saudara punya cara kerja sendiri, tapi atasanmu lebih mengerti ke depan, turuti aja. Toh yang tanggung jawab atasanmu, toh yang kena dampak atasanmu, bukan kamu. Itu kalau kalian karyawan, ikuti aja. Kalau bicara bapak dengan anak, penekanannya di mana? Cinta yang ini penekanannya di mana? Perhatikan, karena setiap cinta penekanannya berbeda. Tapi ini yang pertama. Hubungan. Relationship. Dan jangan putus. Cinta yang kedua. Ini cinta hamba kepada tuannya. Dengan Tuhan, kalau saudara mau mengalami lebih dalam lagi, belajar jadi hamba. Belajar jadi hamba. Hamba itu tidak berharap apa-apa. Karena hamba tidak punya hak apa-apa. Garis bawah itu. Hamba tidak punya hak apa-apa. Makanya saya ini tidak merasa punya apa-apa, saudara.
Saya nggak punya hak apa-apa. Sehingga ketika terima kebaikan yang buat saya nggak berhak lah terima kebaikan. Saya jadi terharu. Baik. Sudah tahu hamba itu hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sudah mau mengalami Tuhan lebih lagi. Yang dimensi ini hanya bisa saudara alami kalau saudara melakukan. Ya, tapi berapa banyak di antara kita merasa berhak dihormati, berhak disanjung-sanjung. Alah, saudara. Lambo ingat, engkau tidak diangkat Tuhan, jadi apa hidupmu? Sudah bersyukur engkau ditebus darah Yesus. Saya itu kalau neko-neko, saya ini juga bisa neko-neko. Tuhan Roh Kudus itu seperti mengingatkan. Lambo ingat dulu kayak apa, coba kamu enggak ketemu Bapak surgawimu, rusak hidupmu. Saya tahu saya ini jahat sudah, daging saya ini jahat. Saya ini dasarnya itu saya itu dari ekstrim ke ekstrim. Kalau tidak rendah diri amat ya sombongnya nggak karuan. Saya lebih senang menyampaikan keburukan saya, saudara. Supaya saudara memandang saya sebagai hamba Tuhan yang sedang berjuang untuk melayani Tuannya. Itu lebih penting buat saya. Dia hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani Tuannya. Saya nggak akan ambil kehormatan apa-apa. Saya nggak mau. Kenapa? Saya mau upahnya dari Bapakku. Kalau saudara dengarkan renungan saya sekian minggu yang lalu, berbicara soal memberi. Buat saya itu kedalaman yang luar biasa. Hanya orang yang mengalami yang tahu. Sudah bisa tahu dari sisi dimensi yang dangkal bisa. Tapi kalau sudah ngalami, ngulangi lagi. Saya sengaja buat rekaman supaya saudara bisa bawa itu kapanpun sudah mau dengar lagi. Kemudian sudah mau bagikan pada orang lain untuk memberkati mereka. Itu bisa menjadi pelayanan, saudara. Contoh nih. Satu renungan, saudara tahu bahwa saudara belajar tentang sesuatu, kemudian ada orang lain punya masalah. Saudara ngomongnya susah. Saudara cuma ngomong gini, tak kirimi ya, renungannya Pak Yos ya, yang bicara soal itu. Kirim dia. Dan saudara berdoa buat dia. Jadi kalau Tuhan jamah dia, saudara tahu, itu Tuhan yang jamah. Bukan karena, saudara kirim apa. No, jangan ambil kemuliaan. Punya sikaplah seorang hamba kepada Tuannya. Lukas 22, kita lihat nih keributan murid-murid Tuhan Yesus yang pengen menjadi yang terbesar. Ayat 24, Lukas 22 yang 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Setelah 3,5 tahun ya, ini kan mendekati Tuhan Yesus disalib nih, keributan mereka. Wah, siapa ini yang akan menjadi penggantinya nih? Siapa yang layak, yang terbesar? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu raja-raja memerintah rakyat, menjalankan kuasanya, mereka itu seperti pelindung. Berikutnya. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara tahu kenapa yang paling muda? Salah satu alasannya adalah kalau umpamanya kita kumpul nih, ini umpamanya kita nih berlima, ya. Kemudian kita akan suruh sesuatu gitu, ngambilin apa begitu. Apakah kalian mau nyuruh yang paling tua? Enggak dong, yang nyuruh siapa? Kita suruh siapa? Itu dia tersangkanya. Yang paling muda di antara kita pasti kongkon-kongkonan, kira-kira begitu. Balikin, muncul lagi ayatnya, tolong munculin ayatnya. Saya ingat Israel, hapus dulu dah, intermezzo nih.
Kami ini berlima, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kakak saya perempuan sekarang jadi polisi di Bogor. Kemudian saya jadi pendeta, adik saya ini jadi anggota dewan. Kemudian yang keempat ini sebelumnya kerja di BPR. Yang kelima paling kecil ini laki. Laki ini sekarang jadi pegawai negeri. Ketika kami mulai tumbuh besar gitu, saya ini kan badan saya salah satunya terbentuk itu karena ngangkut air. Saudara. Jadi sebelum berangkat sekolah harus ngangkut air. Dan lumayan, ngangkut air itu kanan kiri gitu ya, ember dan jalan. Kan enggak mungkin saya bungkuk, saya kan harus tegap begini. Jadi mosok bawa air begini saudara. Kan enggak. Itu sebelum sekolah. Atau di beberapa hal ya kakak saya dan adik saya itu nyuci baju di kali. Saudara jangan anggap kalinya kali banjir kanal begitu. No, itu sumber air, saudara. Itu mata air. Jadi itu cukup jauh jalan gitu. Sekitar mungkin berapa ya? Mungkin 900 meter, 800-900 meter turun gitu. Naik, pulangnya. Nah saya di masa kecil saya itu ngangsu, saudara. Makanya saya dengan air itu trauma saya sudah. Kalau dengan air itu trauma. Makanya kalau dengan DHL ini bukan saya perhatikan pertama air. Air, kenapa? Aku wis menderita karena air. Saya tidak mau menderita karena air. Saya atur dengan baik. Begitu rupa tuh. Sampai nanti tandon pun kan kita cukup lah. Nah, saya ngangsu. Nah, ketika tambah besar, kan yang kecil, yang laki ini kan juga harus dilatih untuk ngangsu. Dan kami sudah mulai kerja, mau apa, dia kan masih kuliah, masih sekolah begitu. Dan ya memang nasibnya. Kenapa? Ya ngangsu. Ngangsu buat kakaknya. Kenapa? Lah dulu kakaknya ngangsu buat kamu, sekarang ganti ya. Dan dia ngangsu. Pakai sepeda, pakai jerigen, berapa liter toh itu? Jerigen solarmu itu berapa liter? 20 liter ya? 20 liter 2 pakai apa sepeda kebo itu. Nah, itu dituntun. Kok sepeda kebo itu? Silakan sudah mau sebut sepeda harimau, sepeda kumbang, saya bilang sepeda kebo lah, sepeda kebo. Dan memang dia yang lebih panjang penderitaannya. Kenapa? Karena dia yang paling muda. Jadi kalau kumpul-kumpul, kami kelima kumpul gitu ya, cerita gitu ya, guyon. Kami kalau sudah 5 kumpul ini berbahaya, guyon begitu rupa. Mengingat yang dulu, ngejek apa yang dulu ya kami ini aja. Dan dia akan selalu mengatakan, tidak ada yang bisa menyaingi penderitaanku. Kenapa? Ngangsu bertahun-tahun. Dan kami pun tertawa. Kenapa? Ya kamu berhak. Kenapa? Ya paling muda. Jadi mari kita aniaya yang paling muda. Supaya tambah kuat. Mentalnya tambah kuat. Jadi yang paling muda tidak enak adalah, paling bungsu tidak enak adalah, walaupun kau sudah punya istri dan punya anak, kamu tetap dianggap yang paling muda, yang layak dianiaya. Sehingga suatu kali ketika saya dengan adik bawa jenazah bapak dari Pekalongan, pelosok, bukan Doro, bukan. Pelosok gitu. Saya telepon adik saya. Saya ngomong gini, dan ngomongnya perintah saudara. Bukan njaluk tolong enggak. Tolong, tetap saya pakai tolong tapi ini perintah. Urusi kuburan. Beres ya. Kudu beres. Urusi rumah siapkan, harus siap. Apapun yang dibutuhkan. Dan dia tidak ada apa itu? Pilihan lain. Hanya apa? Ya. Sudah tahu itu hamba. Itu hamba. Dan saya melatih. Saya memperhambakan diri saya kepada kepentingan Tuhan. Saya mau jadi hamba aja. Lukas 12 ayat 35 sampai 38.
Dan ini dilakukan dengan cinta loh saudara. Ini bukan merasa ditekan apa, ini dilakukan dengan pengabdian. Saya sudah sharing dengan saudara. Ini dilakukan dengan pengabdian. Ngabdi saudara. Hendaklah pinggangmu, Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Dikatakan berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya. Saudara mungkin agak aneh di kita ya, kalau perkawinan itu kok, mosok tidak tahu toh datangnya kapan. Saudara di Timur Tengah, di zaman itu kalau mempelai datang dari satu tempat, kan tempatnya cukup jauh, tidak bisa memperkirakan tepat harinya dan jamnya. Karena banyak kesulitan yang mereka lewati. Sehingga mempelai perempuan akan menunggu, siap dan menunggu. Bahkan secara ekstrim dikatakan dia bisa datang tengah malam. Tapi berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya. 37, berbahagialah, munculkan ayatnya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Wow, karena dia siap melayani. Saudara mari alami 3 cinta. 1, cinta Bapa kepada anak, kapanpun, walaupun saya ini sudah cukup umur. Kemarin ada penghiburan loh saudara, buat saya. Saya kan di depan gitu ya, berjemur gitu, menghadap ke HL, pokoknya punggung ke bawah ini kena sinar matahari, saya berjemur. Terus sudah depan berjemur sebentar. Kok tiba-tiba ada mbok-mbok itu lewat. Terus saya tanya, Bu jual apa? Jual pecel. Oh Bu, masuk. Mau duduk sini, saya bilang, jangan di sini Bu, di sana Bu. Ini ada orang bawa batu bata, bawa pasir, sana aja. Nah saya ini kan menikmati aja. Jadi saya duduk, saya ngobrol, sudah berapa lama jualan dan segala macam, sambil dia ngerjakan buat pecel. Terus saya iseng tanya, Bu, Ibu umur berapa? Terus dia ngomong, saya umurnya 55. Aduh, maaf ya, kok kita tua banget ya. Nah, dia ngomong anaknya apa segala macam. Terus saya berdiri di depannya begini. Bu, lihat saya benar. Umur saya 54. Wah, enggak percaya. Bapak itu umurnya ya 35-an lah. Saya besar kepala. Wah, aku rumangsa nom gitu. Enggak gitulah Bu. Bapak itu paling 30 berapa lah gitu. Loh saya diomongin 40 aja sudah besar kepala. Kalau diomong 30 itu meledak kepala saya. Enggak lah, joke. Hanya guyon aja. Balik lagi, alami cinta ini. Bahkan ketika saya yang sudah berumur 54 tahun ini, ada waktunya saya dengan Tuhan itu kayak ngalem saudara. Bermanja-manja. Karena anak, saya ini anak. Tapi ada waktunya saya ini hamba. Saya hanya diam, saya hanya melakukan. Dan itu harus dilatih. Dan itu penuh dengan cinta, pengabdian. Lalu poinnya apa untuk hamba dan tuannya? Perhatikan. Ini bicara soal
melaksanakan tugas. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, bagaimana memikirkan berjaga-jaga atas jiwamu, berdoa untuk engkau, bagaimana mengembangkan anak-anak muda, menjagai anak-anak muda, jangan sampai rusak anak-anak muda. Menjagai supaya saudara mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya dampingi saudara untuk mencari Tuhan dengan perenungan, jangan menggantikan itu pembacaan Alkitabmu, jangan kau ganti. Ini hanya pendampingan. Mencari Tuhanmu jangan kau ganti dengan ini. Ini hanya pendek 20 menit perenungan. Sebagai bapak atas ketiga anak saya sedang berjuang. Anak satu sudah menikah, ya sudah seberapa dia capai itu pilihannya. Anak kedua sedang menata untuk berikutnya juga masuki pernikahan pada suatu waktu nanti. Anak ketiga saya sedang menjaganya supaya dia berhasil. Dan juga menjaganya dari serigala di sekitarnya. Saya harus menjaganya begitu rupa supaya anak ini berhasil. Supaya suatu kali kalau umpamanya saya ini, kalau boleh umur 70 tahun saya pulang gitu ya. Pulang ke rumah Bapak kalau boleh. Beberapa orang protes, ojo 70, 80, aku ora ngerti. Nek wis tunak-tunu ra iso apa-apa gitu tuh, waduh, rasanya mending di rumah Tuhan, saudara. Makanya jaga kesehatan supaya kuat, panjang, saya jagai begitu tuh, Pak. Aduh, ndak ada modelnya, saudara. Saya khotbah, terus saya buyutan. Saudara, saya sudah tua. Saya nggak mau. Saya mau seperti Musa, seperti Kaleb, masih kuat gitu. Tapi kan saya punya cacat dengan beberapa pernah sakit berat. Jadi ya, aduh gimana caranya? Saudara, sebagai bapak saya pengen anak-anak saya ini berhasil, semuanya berhasil. Kenapa? Saya pernah mengalami kemiskinan yang begitu rupa. Nak, kamu jangan mengalami. Kamu belajar aja dari papa, percaya sama papa. Wow. Saya lakukan tugas saya. Saya balik lagi pada saudara. Yang di rumah perhatikan. Saya tanya kepada saudara, apa tugasmu di dunia ini? Membesarkan anakmu, oke. Lakukan dengan baik. Berdoa buat anakmu. Latih dia punya keterampilan hidup. Latih gitu. Dampingi anakmu, doakan anakmu. Nanti. Sebagai karyawan, kerjakan. Jangan konyol. Saya punya beberapa pengalaman mengkonseling karyawan. Saya bilang, kamu ini nggak tahu diri jadi karyawan. Kamu ini mau enaknya bosmu, kamu mau tanggung jawab bosmu, kamu nggak mau. Bodoh kamu nih. Saya kalau konseling sama orang itu bisa, waduh saudara, tajam mulut saya. Karena dasarnya itu saya tajam mulut saya. Saudara, yang di rumah, apa tugasmu? Lakukan seperti untuk Tuhan dan jadi hamba. Kalau saudara jadi hamba, saudara akan sulit sakit hati. Kenapa? Ya karena memang saudara nggak punya hak apa-apa. Dan pegang itu, aku memang tidak punya hak apa-apa. Nyaman saudara, ora gampang serian, ngerti ya? Kalau dikit-dikit seri, waduh saudara, mau kau bawa kemana hidupmu? Nuruti perasaanmu. Lihat lagi khotbah sekian waktu yang lalu, mencegah penyesalan, singkirkan perasaan. Kenapa? Ada tujuan mulia dalam hidup. Oke, 10 minutes left. Sekarang cinta yang ketiga. Saya tulis dulu. Cinta yang ketiga. Ini Tuhan. Nah, oke.
Cinta yang ketiga adalah cinta sahabat dan cinta sebagai mempelai. Wow, lu saudara ini. Alami 3 cinta ini. Saudara tidak akan bisa menikmati yang nama cinta sebagai hamba dan cinta sebagai sahabat dan mempelai tanpa saudara mengalami cinta Bapa. Sudah sulit. Kenapa? Karena ini pintu gerbang. Pintu gerbang. Dan ini 3 cinta ini terus dialami kadang bersamaan, kadang cuma satu. Alami dia sahabat yang luar biasa. Aduh saudara. Kalau saudara mengalami Tuhan sebagai sahabat. Wow. Dalam seminar keluarga, saya mengajar ada 3 hubungan suami istri. Maaf ya saudara, jelek. 3 hubungan suami istri. Dan sekarang saya punya pengajaran. 3 cinta, mengalami 3 cinta. Wow. 3 hubungan suami istri, yang pertama adalah sebagai kekasih. Yang kedua adalah sebagai sahabat. Yang ketiga adalah sebagai sekutu. Jangan berhenti hanya sebagai kekasih. Karena hidup ini nggak cuma lop-lopan, nggak badminton saudara. Ngerti ya? Kan kalau badminton kan harus dilop kayak saya, kan gitu loh. Hidup ini nggak cuma lop-lopan saudara. Hidup ini ada berbagi beban. Sahabat ini kan berbagi beban. Saya jadi ingat, saya pernah khotbah suami istri yang tangguh. Yang saya tulis poin pertama, jadi teman ngobrol yang asik. Loh kalau engkau dengan pasanganmu, bojomu itu, suamimu atau istrimu, tidak bisa ngobrol dengan asik, engkau kehilangan sahabat. Wah pak, jelei pak, wis ambune bawang tok, wah apa nih? Aduh saudara, please. Cintai dia termasuk mambu bawangi. Rodok kecut-kecut si Dewi sudah cintai dia. Kamu pengennya suamimu wangi terus. Emangnya suamimu artis yang tampil. Tampil toh. Kenapa? Kalau turun podo wae saudara. Maaf, makan dan juga kejamban kok saudara. Emang dia nggak kejamban? Emang kalau kejamban dia terus baunya wangi. Podo wae. Itu yang membuat saya podo. Samalah, maaf ya saudara. Di seluruh dunia orang kentut itu bau. Tidak percaya? Sudah silakan ke Amerika. Dan bauilah kentut orang Amerika. Maaf ya, maaf. Kalau saudara ketemu raja di dunia ini, lalu rajanya kentut, percaya saya, baunya nggak wangi. Waduh, itu membuat saya itu dengan orang yang bodoh lah. Yang penting saling menghormati, menghargai, lakukan tugas, kerjasama dengan baik. That's it. Nah, kalau suami istri bisa menjadi sahabat, teman ngobrol yang asik, wah keren. Dan jangan nuntut. Saudara, kalau suami istri tidak bertumbuh dewasa, maka suatu kali contoh nih ya. Saya pakai suami aja lah yang nggak bertumbuh. Nanti yang istri tersinggung ya. Walaupun kenyataannya banyak. Suamimu itu tidak tumbuh dewasa, kanak-kanak terus. Dan kau sebagai istri itu dewasa. Maka pada suatu kali di pernikahanmu yang tahun ke-16, engkau ngobrol itu suamimu ngangoh. Pernah ngerti suami ngangoh? Itu menjengkelkan.
Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Dia hanya egois, pengen dirinya sendiri dipuaskan, diperhatikan. Hidup ini gak cuma lop-lopan loh saudara. Nggak badminton loh. Nah apalagi yang titik sekutu. Wow, luar biasa kalau suami istri sebagai sekutu. Aku itu kamu, kamu tuh aku. Waduh. Haleluya. Mengalami 3 cinta. Cinta Bapa kepada anak, cinta hamba kepada Tuhan, cinta sahabat kepada sahabat, cinta mempelai kepada mempelai. Makanya kalau mengalami Tuhan sebagai mempelai, wah kita ini bisa kayak bercinta dengan dia. Perasaan yang mencintai, yang menyentuh, yang kudus ya saudara. Waduh. Dan itu yang membuat saya menangis. Saya kalau orang ngomong soal hubungan Bapak sebagai Tuhan, aduh, nangis saya, selalu nangis. Kenapa? Wah, aku ngerti yuk dari mana aku diangkat. Kalau sebagai hamba sampai dengan hari ini, aduh, saya percaya Tuhan, Engkau itu Tuhan yang top. Tidak perlu dituntut apa-apa. Engkau mencukupkan semua yang kubutuhkan supaya aku fokus penuh pengabdian. Lalu dia sebagai mempelai, sebagai sahabat. Aduh, saya harus katakan, wow, mengagumkan. Alami itu saudara. Bukan sahabat yang berkhianat. Dia tidak pernah berkhianat. Katakan Tuhan tidak pernah berkhianat dalam hidupku. Katakan yang di rumah, katakan Tuhan tidak pernah berkhianat kepadaku. Top. Yohanes 15 ayat yang ke 13. Langsung 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bayangkan loh. Saudara kalau begini, kalau bicara perintah berarti bicara Tuhan kepada hamba. Tapi hamba yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya. Nak munculkan lagi ayatnya. Tuhan ngomong apa? Kamu sahabatku. Waduh. Saudara kalau tahu diri ya, ngomong ke Tuhan ya. Engkau sahabatku, aku gak pantas. Engkau sahabatku, aku gak pantas. Aku tidak setia seperti engkau setia kepadaku. Aku tidak peduli seperti engkau peduli kepadaku. Dan Tuhan ngomong, engkau sahabatku. Waduh saudara. Ayat yang berikutnya. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia hanya melakukan, terserah pokoknya dia hanya melakukan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Kalau kita mengalami cinta sebagai sahabat, saudara tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan beritahu. Makanya saya ini sebenarnya lagi mencari-cari di tengah penggenapan akan nubuatan dari akhir zaman. Dengan beberapa bukti yang sangat kuat secara politis, secara ekonomi, secara geologi, secara rohani. Waduh, saya sedang, Tuhan berikan aku rahasiamu. Memimpin umatmu melewati akan masa ini. Pak, Bapak percaya rapture? Saya sangat percaya. Tapi lebih baik saya terus melakukan tugas. Lalu kalau kemudian Tuhan tiba-tiba balik nang, wah enak. Tuhan itu bisa boso Jawa loh saudara. Termasuk bisa boso nih saudara. Nang balik, waduh, Gusti, wah. Naik semua. Wah saya harap semua ya.
Lah engko sing main keyboard sapa? Lah engko sing itu urusan nanti lah, pokoknya dengan Tuhan jauh lebih baik. Kan begitu tuh. Apalagi mempelai. Saudara, kalau menyembah Tuhan dengan menyebut dia mempelai, itu karena cintamu sebagai anak kepada Bapa kuat, cintamu hamba kepada Tuhan kuat, sehingga ketika engkau diangkat jadi mempelai, engkau itu sangat menghargai, maaf, tidak kurang ajar. Ada hormat, ada segan, ada cinta, hormat saudara. Makanya kenali Tuhan secara utuh, jangan cuma aku mempelai, apa, ya it's okay lah. Mungkin engkau begitu dekat dengan Tuhan sehingga seperti itu. Tapi mari kenali dia utuh, alami 3 cinta ini. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang terakhir. Lagu yang terakhir yang tadi, kau mengasihiku aja. Wahyu 19 ayat 6-9. Wow. Kita semua menantikan ini dengan sukacita. Saudara, menghadapi akan wabah corona, mari hadapi dengan iman, jangan dengan ketakutan, jangan dengan cemas ya. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Dijagai saudara, dijagai itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi jangan takut, jangan cemas. Kenapa? Kayak enggak punya Tuhan aja. Hah? Jak salaman wong terus girap-girapen. Cuci tangan segera selesai. Kalau ke kerumunan yang banyak, sudah mandi, lepasin bajumu, ditaruh di cucian, selesai. Virusnya itu mati di situ, selesai. Ini akan kelihatan kok. Iman ini akan kelihatan di masa-masa begini. Sudahlah. Bukankah kita sudah belajar tentang tubuh? Bagaimana imun, kekebalan itu dimiliki kita dan Tuhan berikan. Dijagai. Jangan ngawur. Saya beberapa kali saya batalkan pergi ke suatu tempat hanya karena banyak orang. Begitu saya ada keperluan, banyak orang gitu, saya pikir geser aja lah nantilah. Walaupun kalau memang itu penting ya tak jalani, hati-hati aja. Sekarang dengan orang lain tuh kalau dia lagi ambil barangnya saya mau ambil juga di situ gitu, saya nunggu jauh gitu. Saya lihat dulu yang lain. Udah dia geser baru saya datang. Kenapa? Lo itu tanggung jawab, tapi tidak takut. Jangan takut. Bukankah Tuhan katakan jangan takut? Wahyu, selesai. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru-guru yang hebat. Katanya, ini saya nggak tahu ya. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bukan jutaan. Itu kalau orang banyak itu kan seperti suara, kalau nyanyi bareng itu kan seperti desau air bah. Wow. Katanya haleluya. Gitu kan, haleluya. Saya nggak ngerti. Bisa dibuat sound effect begitu. Karena Tuhan Allah kita. Jadi kayak ada ekonya itu. Ada Tuhan, han. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Wow, sukacita besar. Ayo nak, muncul lagi nak. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Saudara perhatikan ya, kalau saya dan saudara mengalami Tuhan dari hari ke hari, pengajarannya, sesahannya, tekanan Dia untuk membuat kita dewasa, lalu kita mengalami pemulihan cintanya. Saudara memuliakan Dia itu dengan segenap hati. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Gerejanya. Siapa gerejanya? Saya dan saudara. Dan mempelai itu orang yang dewasa. Saudara mau menikah dengan anak-anak? Alah saudara, loro ati tok saudara. Ya, egois. Anak-anak itu egois. Kan pengen turuti terus. Ya, kalau nggak dituruti, nangis. Bayangkan bojomu kayak ngono.
bojo tua nakal. BTN saudara. Ngene sih emang masane koyo ngene. Wah, aku arep metu ning mall terus nangis gitu. Keplaki tenan. Itu bojo tua nakal saudara. Tapi mempelai kita, kita dengan Tuhan adalah mempelai. Mari katakan, saya ingin mengalami 3 cinta dengan Tuhan. Saudara yang di rumah, ikuti kata-kata saya. Saya ingin mengalami 3 cinta dengan Tuhan. Saya ingin mengalami 3 cinta dengan Tuhan. Mari bangkit.